Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Semoga dengan hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, terutama bagi kita yang masih berat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berpindah dari jalan kemaksiatan menuju jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang ketika diajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dalam hari-hari ini sering disebut dengan hijrah gitu ya, itu mengatakan bahwasanya mereka sudah kepalang tanggung gitu ya. Mereka sudah bergelimang dengan dosa yang demikian banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada harapan untuk bisa bebersih diri gitu ya. Atau mungkin merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya saking banyaknya perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Namun demikian, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang apakah memang orang yang sudah melakukan kemaksiatan yang demikian banyak gitu ya dalam hidupnya, kemudian dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Marilah maka kita bisa membaca hadis ini dan mengambil pelajaran-pelajarannya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilatan." Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surga orang yang paling rendah derajatnya gitu ya. Bagaimana keadaan surga yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas yang paling rendah di surga itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan bertanya tentang kelas yang paling tinggi yang tentunya didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentang kelas yang paling rendah derajatnya. Siapakah yang akan mendapatkannya gitu ya? Seburuk apakah orang itu sehingga dia harus mendapatkan surga yang paling rendah derajatnya? Apakah derajat surga itu biasa-biasa saja gitu ya, ala kadarnya, kenikmatan yang minimalis, atau bagaimana? Marilah kita dengar jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada pertanyaan Nabi Musa ini. Qala huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata. Surga yang paling rendah itu dimiliki oleh orang yang paling terakhir datang ke surga gitu ya. Karena seluruh penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Jadi dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Karena orang yang paling terakhir masuk surga, maka berarti dia adalah alumni penghuni neraka gitu ya. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga gitu ya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang itu kalau kita membaca riwayat hadis yang lain adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak melakukan ketaatan apapun. Karena pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Keluarkan dari neraka
semua orang yang beriman, walaupun hanya memiliki keimanan seberat dzarrah, seberat biji sawi, gitu ya. Sesuatu yang sangat-sangat ringan, gitu ya. Mungkin dia beriman kepada Allah, hanya mengakui keberadaan Allah, hanya mengakui Allah penciptanya, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah, masih bergelimang dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Dia hanya memiliki keimanan yang sangat minimal, gitu ya. Tapi ternyata dia diselamatkan dari kekal dalam neraka, kemudian dipindahkan ke dalam surga. Itulah kiranya orang yang paling rendah derajat surganya. Kemudian ketika orang itu dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam apakah melalui para malaikat atau Allah Subhanahu wa taala langsung, fayuqalu lahu udkhulil jannah. Fayaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Dikatakan kepada orang itu, masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian orang itu menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku masuk surga sementara orang-orang sebelumku sudah masuk surga semuanya dan mereka sudah mengambil jatah-jatah mereka, gitu ya. Seakan-akan orang ini sudah sangat ketinggalan, tidak kebagian apapun di surga, karena sudah seluruh manusia sudah masuk surga ribuan tahun yang lalu. Bahkan ada yang masuk surga tanpa dihisab, sementara orang ini harus masuk neraka dulu, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru masuk surga. Jadi orang ini bertanya kepada Allah, kalau aku masuk surga, aku mau dapat apa? Karena semua orang, ribuan orang, mungkin jutaan orang sudah masuk surga duluan. Dan sudah ribuan tahun yang lalu, aku baru masuk saat ini, gitu ya. Lalu disinilah pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya. Bagi orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, ternyata tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Bahkan orang yang terlambat ribuan tahun masuk surga harus berada di neraka dulu, mereka pun tidak dikatakan terlambat masuk surga, karena masih dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.